Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang subnetting, di mana subnetting ini adalah teknik yang digunakan untuk membagi jaringan internet protokol menjadi subjaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting ini memungkinkan pengalokasian alamat IP dengan lebih efisien dan membantu untuk mengontrol lalu lintas di dalam sebuah jaringan komputer. Definisi subnetting itu sendiri terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu adalah pembagian jaringan, di mana fungsinya untuk membagi jaringan internet protokol yang lebih besar menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Kemudian yang kedua itu ada subnet mask. Setiap subjaringan itu memiliki subnet mask yang berbeda untuk mengidentifikasi sebuah alamat IP. Kemudian yang ketiga itu adalah pengendalian lalu lintas di sebuah jaringan, di mana memungkinkan seorang administrator jaringan untuk mengontrol dan mengelola lalu lintas jaringan dengan lebih baik. Yang terakhir, yang keempat adalah efisiensi alamat IP. Efisiensi ini meningkatkan dalam mengalokasikan sebuah alamat IP ya. Untuk secara garis besarnya, subnetting itu adalah proses membagi sebuah jaringan internet protokol yang lebih besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Kemudian di setiap subjaringan memiliki subnet mask yang berbeda. Kemudian subnetting memungkinkan seorang administrator jaringan untuk lebih efektif mengelola dan mengendalikan lalu lintas jaringan di sebuah jaringan komputer. Oke, ini yang kebutuhan untuk subnettingnya ya. Kebutuhan untuk subnetting ini ada yang pertama untuk memanajemen alamat IP. Jadi alokasi alamat IP-nya secara efektif dan efisien. Kemudian ada keamanan, di mana subnetting bisa untuk meningkatkan keamanan sebuah jaringan dengan membatasi akses ke sebuah jaringan. Kemudian ada pengoptimalan lalu lintas jaringan komputer. Di sini mengoptimalkan lalu lintas jaringan ini adalah mengarahkan lalu lintas ke tujuan yang benar, ke tujuan yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah performa sebuah jaringan. Jadi dia meningkatkan performa jaringan dengan mengurangi kemacetan lalu lintas di sebuah jaringan komputer. Jadi secara keseluruhan ya, subnetting diperlukan itu dalam jaringan yang besar dan kompleks untuk mengatasi masalah seperti manajemen alamat IP, kemudian keamanan, dan pengoptimalan lalu lintas jaringan. Subnetting memungkinkan administrator jaringan untuk membagi jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola dan yang pastinya aman. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam konsep dasar subnetting. Konsep dasar subnetting itu yang pertama itu adalah alamat IP. Alamat IP itu terdiri dari 32 bit yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu jaringan dan host. Kemudian yang kedua adalah subnet mask. Subnet mask digunakan untuk mengidentifikasi bagian jaringan dan bagian host dari alamat IP. Kemudian di situ ada subnetting. Subnetting ini membagi jaringan IP menjadi subjaringan yang lebih kecil dengan menggunakan subnet mask yang berbeda. Pada dasarnya penggunaan subnet mask ini adalah bagian dari alamat IP yang menentukan berapa banyak bit dalam alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan dan beberapa banyak bit yang digunakan untuk mengidentifikasi host. Ini cara menghitung subnet mask ya. Yang pertama, tentukan jumlah subjaringannya. Jumlah subjaringan ini dibutuhkan untuk memenuhi sebuah kebutuhan jaringan.
kemudian hitung subnet masknya, terus yang ketiga alokasi alamat IP. Jadi di sini kita bisa menentukan misalnya di sebuah jaringan lab komputer, misalnya sebuah lab jaringan komputer itu ada berapa PC, misalnya ada 10. Nah, kita bisa batasin untuk subnet masknya di 10 komputer aja. Kalau lebih dari 10 komputer itu biasanya dia tidak bisa masuk ke dalam sebuah jaringan kalau dibatasi dengan menggunakan subnet mask. Di sini untuk perhitungannya sendiri, perhitungannya bisa menggunakan, ada di aplikasi Android juga ada, seperti apa namanya, kalkulator IP address, dicari aja di Play Store, kemudian di iOS juga mungkin ada ya. Baik, kita lanjut. Ini ada pembagian untuk subnetnya. Seperti yang saya katakan tadi di slide yang sebelumnya, pembagian subnet itu dilakukan berdasarkan kebutuhan sebuah jaringan. Setiap subjaringan memiliki subnet mask yang berbeda ya. Jadi walaupun subnet masknya berbeda, administrator jaringan itu dapat membuat subjaringan dengan berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan. Walaupun dia berbeda, kita bisa menyatukan sebuah network itu menjadi satu, misalnya ke alamat IP publik. Kemudian pembagian subnet itu yang pertama adalah tentukan jumlah subjaringannya yang dibutuhkan untuk sebuah subjaringan. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah host. Jumlah host ini untuk berapa PC biasanya. Kemudian yang ketiga adalah alokasi alamat IP. Jadi alamat IP-nya untuk setiap subjaringan di dalam hostnya itu ya, untuk menetapkannya. Oke, lanjut. Ini pengalamatan IP pada sebuah subnet. Yang pertama itu adalah alamat host, kemudian alamat jaringan, kemudian ada subnet mask. Nah, misalnya di sini alamat hostnya adalah 192.168.1.1 ya, sampai dengan 254 yang terakhir yang belakangnya. Itu berarti subnet masknya 0 ya. Sebuah jaringan itu terdiri dari 1 sampai dengan 254 untuk yang subnet mask 0, dan alamat jaringannya itu 0 ya. Setiap subjaringan memiliki rentang alamat IP yang unik ya. Alamat IP dalam subjaringan terdiri dari alamat jaringan dan alamat host. Alamat jaringan itu digunakan untuk mengidentifikasi subjaringan, sedangkan alamat host digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di dalam subjaringan. Subnet mask ini bermacam-macam ya. Ada kalau dia 0 berarti itu satu buah PC sampai dengan 254 PC. Ini dalam skala jaringan untuk satu buah jaringan komputer ya. Bukan satu komputer, ini satu buah jaringan komputer. Kenapa kita membutuhkan subnet mask ini? Subnet mask ini dia untuk skala besar, dia bisa mengalokasi untuk beribu-ribu bahkan berjuta-juta alamat host komputer. Kemudian setelahnya kita akan membahas tentang NAT ya. Kita lanjut. Nah, ini keuntungan menggunakan subnetting. Yang pertama tadi adalah keamanan jaringan, kemudian yang kedua efisiensi alamat IP, kemudian performa jaringan, kemudian manajemen jaringan, di mana kita bisa memudahkan memanajemen jaringan dengan membagi jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Oke. Ini adalah tantangan dalam subnetting. Yang pertama itu pemahaman untuk konsep jaringan ya. Ya, membutuhkan pemahaman yang baik tentang konsep jaringan IP dan subnet mask.
Kemudian yang kedua itu adalah pemilihan subnet masknya. Memilih subnet mask yang tepat untuk memastikan jumlah host yang mencukupi dalam setiap subjaringan. Kemudian yang ketiga itu ada konfigurasi router. Router apa aja yang mendukung untuk subnettingnya ya. Kemudian yang keempat itu adalah perencanaan sebuah jaringan. Perencanaan jaringan yang tepat itu dibutuhkan untuk menentukan jumlah subjaringan dan host yang dibutuhkan. Oke, bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa untuk yang subnetting ini yang pertama itu adalah efisiensi ya. Meningkatkan efisiensi dalam mengalokasikan sebuah alamat IP. Kemudian yang kedua adalah keamanan, meningkatkan keamanan jaringan dengan membatasi akses ke jaringannya. Misalnya kalau di luar subnet mask itu sendiri mereka tidak bisa memasuk ke dalam sebuah jaringan komputer. Kemudian performa, meningkatkan jaringan dengan mengurangi kemacetan ya. Kemudian yang terakhir adalah manajemen, memudahkan manajemen jaringan dengan membagi jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Baik, setelah ini kita lanjut ke pembahasan untuk NAT. Nah, apa itu NAT? NAT itu adalah singkatan dari Network Address Translation ya. Network Address Translation. NAT sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mengubah alamat IP suatu perangkat di jaringan private tadi ya, yang subnet mask yang kita batasi, ke alamat IP yang berbeda di jaringan publik. Teknik ini memungkinkan beberapa perangkat di jaringan private untuk berbagi satu alamat untuk IP publik. Itu untuk NAT ya. Ini ada sejarah dan perkembangan NAT ya, dari tahun 1990-an sampai sekarang. Kita lanjut aja. Nah, ini adalah prinsip kerja NAT tadi. Yang pertama itu penerjemahan alamat ya, alamat IP. Kemudian yang kedua itu ada pemetaan port. Kemudian yang ketiga adalah manajemen koneksi. Untuk yang penerjemahan alamat IP itu, NAT itu menerjemahkan alamat IP internal perangkat itu ya di jaringan private menjadi alamat IP publik yang berbeda. Kemudian ada pemetaan port. NAT juga bisa memetakan nomor port dari perangkat internal ke nomor port di alamat IP publik. Jadi misalnya ada sebuah website itu ya, sebuah website itu kan dia menggunakan port 80. Dan sedangkan untuk kirim email dia menggunakan port 25. Kemudian ada yang lain-lain, ada SSL itu ada 23, atau untuk port SSH itu ada 22, untuk telnet itu 23 kalau nggak salah, saya lupa. Oke. Kemudian port-port itu kita bisa alihkan dia. Misalnya mau larinya ke port 80, kita alihkan menggunakan NAT ini tadi. Kemudian yang manajemen koneksi, NAT itu bisa melacak koneksi yang berasal dari jaringan private dan mengarahkan lalu lintas data dengan benar. Jadi dia bisa mengarahkan. Untuk defaultnya, untuk standarnya, untuk website itu dia menggunakan port 80. Nah, kita bisa alihkan itu portnya ke berapa untuk sebuah keamanan, untuk keamanan sebuah website. Kalau untuk mengirim email dia menggunakan port 25, kita bisa mengganti portnya menjadi misalnya berapa kayak gitu, asal jangan yang menggunakan port default. Oke, lanjut. Nah, di sini kita ada keuntungan penggunaan NAT itu tadi ya. Yang pertama, penghematan alamat IP. Kemudian yang kedua itu peningkatan keamanan. Kemudian yang ketiga kemudahan manajemen.
Yang keempat, meningkatkan skalabilitas. Ya, penghematan alamat IP ya jelas ya, kita harus misalnya sebuah internet service provider, kayak kita ibaratnya kan kalau internet service provider kita berjualan bandwidth ya, jual jasa ya. Jadi kita misalnya klien kita mempunyai 2 buah koneksi misalnya. Jadi kita memberikan satu networknya itu berapa, misalnya untuk satu networknya harganya 5 juta ya sekitar untuk IP publiknya sekitar ada 2 atau 3. Kalau yang lebih lagi misalnya ada tambahannya bisa mencapai 10 IP, itu berbeda lagi harganya. Kemudian untuk meningkatkan keamanan itu dia membantu menyembunyikan perangkat di jaringan private dari dunia luar ya. Jadi yang terdetek itu di internet itu terdetek cuman IP-nya satu, yaitu satu IP public, sedangkan di bawahnya itu, di bawah IP public itu dia banyak klien-kliennya. Misalnya contohnya tadi yang IP lokal itu tadi yang 1 sampai 254 ya. Jadi satu komputer sampai 254 komputer. Itu dia tidak tampak di luar. Terus yang ketiga, kemudahan manajemen. NAT itu sendiri menyederhanakan konfigurasi dan manajemen jaringan dengan mengurangi jumlah alamat IP yang harus dikonfigurasi. Jadi satu network itu kita cuman mengaturnya cuman satu kali aja, nggak terlalu banyak gitu. Kemudian NAT memungkinkan jaringan untuk mendukung lebih banyak perangkat dengan jumlah alamat IP yang terbatas. Oke, lanjut. Di sini ada jenis-jenis NAT tadi ya. Yang pertama itu ada NAT statis. Kemudian yang kedua itu ada NAT dinamis. Kemudian yang ketiga ada NAT overload. Nah, NAT statis ini memetakan alamat IP internal ke alamat IP publik secara permanen ya. Itu yang statis. Kemudian yang dinamis ini secara dinamis mengalokasikan alamat IP publik yang tersedia untuk perangkat di jaringan private. Kemudian yang terakhir overload, itu overload memungkinkan beberapa perangkat untuk berbagi satu alamat IP publik dengan menggunakan port yang berbeda. Itu yang overload menggunakan port, yang statis dipol, dinamis yang mengalokasikan IP publik yang tersedia untuk perangkat ya di jaringan private. Oke, konfigurasinya NAT itu yang langkah pertama, tentukan alamat IP publik yang akan digunakan untuk NAT ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua, konfigurasi NAT pada router atau firewall. Kemudian langkah ketiga, tentukan alamat IP internal yang akan dipetakan ke alamat IP publik. Kemudian yang terakhir, langkah keempat, konfigurasikan aturan NAT untuk mengarahkan lalu lintas data dengan benar. Oke, untuk NAT ini dia mengatur kemana arah sebuah port sebenarnya. Port di sebuah layanan, sebuah jaringan dan sebuah server website lah ibaratnya. Oke, lanjut. Nah, ini tantangan dan masalah di dalam NAT. Yang pertama adalah masalah koneksi. Kemudian yang kedua masalah keamanan, yang ketiga adalah masalah pemeliharaan. Untuk koneksi sendiri, perangkat di jaringan private mungkin mengalami kesulitan untuk terhubung ke sebuah internet. Yang kedua itu NAT bisa menjadi sasaran serangan keamanan jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Yang terakhir, yang ketiga, NAT itu menjadi kompleks untuk dikelola, terutama dalam jaringan dalam skala yang besar. Kita bahas untuk keamanannya di dalam NAT ya. Yang pertama firewall, kemudian ada enkripsi, kemudian pencegahan serangan, kemudian pembatasan akses. Firewall sendiri membantu melindungi perangkat di jaringan private dari serangan keamanan yang berasal dari dunia luar ya.
Kemudian di sini ada enkripsi, membantu melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan. Kemudian pencegahan serangannya dapat NAT ini dapat membantu mencegah serangan keamanan seperti serangan DDoS dan spoofing IP. Kemudian dapat yang terakhir, NAT dapat digunakan untuk membatasi akses perangkat di jaringan private ke sumber daya tertentu di sebuah internet. Pengaplikasian NAT di dalam jaringan. Kalau di jaringan rumah ini NAT digunakan untuk berbagi satu alamat IP publik untuk semua perangkat di jaringan rumah misalnya. Ini contohnya. Kemudian misalnya contohnya lagi di jaringan sebuah perusahaan, NAT digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan korporat dan menghemat alamat IP. Agak-agak mirip, cuman kalau perusahaan dia skalanya lebih luas, kalau jaringan di rumah kan sedikit. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya saja sama saya. Kemudian mungkin apa lagi ya? Itu aja mungkin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.